Bang Bani begini, bahkan si Kori itu kan di framing begini dapat hidayah, di beliau sudah sadar, sudah menemukan jalan yang lurus, kan seperti itu argumentasi yang mereka katakan tentang si Kori. Jadi memang alat propaganda mereka itu, dibesar-besarkan si Kori membelot ke sana. Kalau saya tidak justru kok ada bisa jangan-jangan Kiai Anjas juga ngiri dengan Kori gitu loh, sehingga beranggapan bahwa ini alpat-alpat. Tidak sedangkal itu kalau yang lainnya. Sebentar. Ya masuk akal lah Bani. Jangan kau ikut-ikut seperti mereka. Walid nak Dewi boleh. Skincare. Tidak boleh. Oke, siap. Makasih pausnya skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Sehat Karena selalu begini, ya, Bang. Bantuan guruku. Gus, kami itu sangat mengidam-idamkan, sangat menjunjung tinggi tentang pengetahuan. Saya ulang lagi nih, mumpung biar Gus Skincare mendengar. Kenapa para Habib ini tidak memberikan apresiasi yang lebih kepada Gus Wafi dan Gus Rumel? Sementara kalau kita melihat perilaku untuk membela mereka itu, para Habib-Habib itu, Gus Rumel dan Gus Wafi berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan hujah-hujah yang dicari sedemikian rupa sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, sampai kemana-mana. Loh, ini malah yang diberi apresiasi justru Kori yang hanya cuap-cuap gak jelas, yang dikatakan bla bla bla, bikin antitesa gimana? SMP aja nggak lulus. Nah, keadilan apa yang didapat oleh Gus Rumel dan Gus Wafi di sini? Kok gitu teganya, kejamnya gitu, tidak adilnya para kabib-kabib itu. Itu loh. Saya sebagai penjunjung tinggi tentang keilmuan, saya tidak terima di situ sebagai santri tua, kalau tidak bisa mengatakan mantan santri tua. Dan ini banyak disuarakan santri-santri secara diam-diam. Ternyata kabib-kabib itu tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih. Itu yang disampaikan, gitu loh. Begini loh keilmuan, begini saya menangkap cara Anda pandang Bang Bani. Begini, saya Bani, tangkap. bentar man. Begini Bani. Yo. Anda selalu menyatakan menjunjung tinggi keilmuan, tapi keilmuan di sini perlu dibarisbawahi bahwa keilmuan itu yang kita junjung tinggi itu adalah keilmuan yang jujur, bukan pendusta, bukan pemalsu. Paham nggak sih? Jadi kalau Bang Mane, kalau maksud Ki Anjas ini, jadi data-data, dalil-dalil yang dibawa Wafi sama Rumel, meskipun kita anggap cerdas, itu terpatahkan semua dan tidak dapat menolong Mbak Alawi. Makanya Alfat itu jatuhnya ke tangan Kori. Kori dia punya poin-poinnya apa bisa dijadikan alat propaganda. Cuman itu doang sih. Membawa sebuah bukti, sebuah dasar keilmuan. Kalau Kori apa yang dibawa? Mau bikin tesis aja nggak siap-siap. Bagaimana bisa membuat tesis? Lulus SMP aja enggak. Iya, kan begini dari semua yang terjadi itu kita dapat menilai kalau dari Mbak Alawi itu keilmuan itu tidak penting. Tidak penting sama sekali. Yang penting itu teriak dalam berbicara seperti Kori, bisa mencaci maki, pasih dalam memframing orang. Itu yang terpenting. Nah, itu dikenal mereka. Ilmu itu tidak penting sama sekali. Santri-santri Nusantara yang menjunjung tinggi tentang keilmuan ini akan kecewa dan akan semakin meninggalkan Balwi. Harus pikirkan oleh kabib itu. Lah iya betul itu, betul Masya Allah. Iya. Aku disclaimer ya Gus Skincare. Saya di sini memposisikan sebagai pendukungnya Gus Wafi dan Gus Rumel. Bani. Tapi nggak apa-apa. Ente mendukung kelompok anak itu ente tadi, ayo. Silakan Skincare, berikan waktu untuk Skincare, silakan. Terima kasih Kiai Anjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guru, Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Mudah-mudahan Kalau Gus King kita- dukung saya ini. Itu Qori, Wafi, Idrus Romli itu sudah tumbang dengan Tuan Guru Anjas, sama Tuan Guru Luko, sama Tuan Guru Kiai Moko dan lain sebagainya. Ya, apapun yang dinyatakan dia Bahasanya itu bukan tumbang atau tidak Gus Skincare ini. Dengerin tentang dulu, keadaan Bani, Pak Bani, sebentar, jangan dipotong, Dengerin dulu, Bani. Skincare Dengerin dulu. berbicara. jadi Dengerin dulu. ketika dalil Allah, ya dalil Al-Quran, hadis Nabi yang sahih itu digunakan untuk membela satu kebatilan, tidak akan cocok kok. Yang hak dan yang batil itu sudah Allah pisahkan. Ya, wal haramu wal haram bi kitabihi wal halalul wal halal bi kitabihi, tidak akan pernah bercampur di situ. Dan ketika untuk mengkanter sebuah kemungkaran dengan dalil yang sahih tidak akan nyambung. Dan kita lihat bahwa memang Qori, Wafi, Idrus Romli itu bukti seorang Habib Ba'alawi ini, ya Bani Alawi, bukan hanya seorang, keseluruhan Bani Alawi ini tidak mampu untuk menyelamatkan nasabnya. Makanya dipakailah ya kanter-kanter orang-orang pribumi untuk menjadikan vokal untuk menandingi kiai-kiai kita yang mengupas tuntas tentang buku-buku kurafatnya, tentang ajaran-ajaran sesatnya, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Dan kita tahu kok bagaimana sepak terjang Qori, Wafi, Idrus Romli, Rumel, Abbas, dan lain sebagainya, Qurtubi dan kawan-kawan. Apalagi ini kita tahu kan kualitas dari para Habib Ba'alawi ini tong kosong berbunyi nyaring. Pentolannya saja dipegang kepalanya sama Kiai Jimat untuk diajak debat di Bogor, bukan perang fisik, perang argumentasi, duduk di meja diskusi, wah malah ngeles ke sana kemari. Ini bukti bahwa mereka itu tidak sefasih Kiai Imaduddin dalam membaca kitab kuning seperti Kiai Anjas, Kiai Luko. Kita tahu kan kefasih. Tapi saya boleh tanya ke Gus Skincare nggak sedikit aja? Boleh nggak? Boleh, silakan monggo. Saya pertanyakan ke Gus Skincare. Menurut Gus Skincare, keilmuan Gus Wafi dan keilmuan Gus Rumel, dua orang ini dibandingkan dengan Qori lebih luar biasa mana, lebih tinggi mana ilmunya? Itu aja Gus Skincare, mohon dijawab. Diulang Ustadz. Menurut Gus Skincare, Gus Rumel dan Gus Wafi ini perihal tentang keilmuan ya. Menurut Gus Skincare, lebih luar biasa mana, lebih tinggi mana ilmu Gus Wafi, Gus Rumel berdua ini dibandingkan dengan Qori? Lah kalau menurut keilmuan secara nyata itu kalau kita lihat Qori itu pinter berdiskusi ya. Tak cuma alasannya yang Kiai Anjas tadi itu sampaikan ya, harus berbasis kejujuran. Pinter diskusi ya dengan menguak fakta-fakta, tapi tidak jujurnya inilah yang dipermasalahkan. Kedustaan inilah, karena tidak boleh orang jujur. Ilmunya lebih tinggi mana berdua dengan Qori itu? Iya, yo jelas nek saya antara Rumel Wafi ya masih tinggi Qori lah. Cuma begini skincare. Kalau perbandingan itu menurut saya bukan face to face ya. Artinya apa? Perbandingan antara teleke wedus ambek teleke ayam. Lah podo-podo telek kok mau diperbandingkan tuh gimana logikanya gitu loh. Begini ya Anjas, berarti gini Gus Skincare ini tidak bisa mendalami bagaimana keilmuan Wafi dalam berdiskusi. Wafi itu orang nomor 2 di Indonesia, predikatnya sebagai apologet di bawah daripada Zuma. Siapa yang bisa pernah mengalahkan Wafi ketika berdiskusi dengan orang-orang oten-oten? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Artinya itu Gus, artinya Qori itu bukan apa-apanya Gus. Sebentar Bang Bani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu narasinya diluruskan. Kata siapa Wafi itu peringkat 2 dari Bang Juma.
Saya api. Alphard itu kok dikasih ke Kori? Enggak. Bukan begitu, maaf. Saya api. Bukan nomor 2 predikat di bawah Bang Juma. Tidak. Tidak seperti itu. Wapi itu bukan peringkat kedua, saya api. Bahkan saya sudah ketemu dengan Bang Juma langsung. Saya sebagai panitia acara. Itu dengan Bang Juma kemarin di Subang. Ketika Wapi datang saya nggak nyalamin. Kalau yang lain semua Ustadz Sugi semua bersalaman. Ustadz Wapi itu datangnya malam. Saya nggak salamin dia karena dari segi keilmuan dia cacat. Ketika di lintas agama dia selalu dengan data dan mengoreksi data-data orang, tapi di nasab Wapi impoten, tidak mau bicara tentang data, tidak mau menunjukkan kitab sejaman. Artinya ada cacat logika di situ. Jadi maaf ya, tolong diperbaiki bahwa Wapi itu peringkat kedua dari Bang Juma. Salah besar. Saya paling tahu mengenai hal debat lintas agama. Mau lanjut? Itu pernah gini loh Bang Riki, itu pernah disampaikan Gus Wafi sendiri ketika debat itu loh. Dia dilecehkan oleh siapa itu ya, pendeta mana itu, bahwa menyaksikan bagaimana statusnya sebagai apologet Islam di Indonesia. Saya sebagai orang kedua di bawah. Sekarang kalau ingin menguji Wapi, ajak Wapi ke sini. Enggak, kalau ingin menguji Wapi benar bahwa Wapi itu adalah peringkat 2 dari Bang Juma, ajak Wapi ke sini, debat nasab dengan saya di sini. Kita uji Wapi itu. Dengan saya aja langsung Wapi. Nggak usah dengan yang Kiai Anjas, Bang Skincare yang wah ilmunya wah. Dengan saya aja ya, tentang keilmuan. Bang Bani, saya cari Dewi, tahu nggak? Paham nggak sih? Pokoknya aku nggak terima, tidak ada keadilan bagi Gus Wafi, Gus Rumel. Malah orang yang tidak berkompeten dikasih Alphard, gitu loh. Nah, kalau itu aku sepakat. Kalau itu aku sepakat, Bang Bani. Harusnya itu yang dikasih itu Rumel, Wapi, bukan si si Ompong. Kalau sebagai betul Bang, makanya kalau saya sebagai Wafi dengan sebagai Rumel nggak doyan aku membela lagi Habib itu, dikecewakan, tidak dihargai, dilepeh bahasanya. Izin turun nggih, ngapunten kula Ahmad Dahlan. Izin turun nggih. Tapi gimana Bang Bani, apakah mobil Alphard yang di Kori itu diambil lagi atau gimana? Begini loh. Bani ini menyimpulkan dengan adanya di media, adanya cuma di medsos. Tetapi saya sudah bilang sama Bani bahwa kepalsuan itu akan menggunakan data yang keliru dan mendapatkan masalah besar. Itu bukan saya yang menyatakan, tapi Imam Ghazali. Kepalsuan itu berkelompokan dengan kepalsuan, mempertahankan kepalsuannya. Maka ketika itu di medsos dikatakan bahwa mendapatkan Alphard, apa iya? Karena kepalsuan itu identik dengan kepalsuan. Jangan-jangan cuman hanya pansos. Begitu. Beda dengan kita. Kalau tidak ada nyata, kita nggak bisa mau mempublikasikan pada masyarakat. Itu yang kita ketahui. Jadi bagaimana Anda menyatakan keadilan dari Kori dengan Rumel atau Wapi, sedangkan kita sendiri nggak tahu fakta dan realitanya. Paham nggak sih? Silakan Skincare. Saya juga enggak percaya. Ini saya kira Yai Anjas ngiri sama Kori ini, aduh. Silakan Skincare. Ya saya sepakat sebenarnya kalau kepalsuan itu akan juga palsu. Wong cuma dipansos. Kalau dia dikasih Alphard bener ya. Saya membayangkannya kok enggak nyampe berpikir seperti itu. Wong namanya juga palsu ya. Berarti kan hanya untuk wah ini loh, kalau muji Habib akan dapat Alphard.
Tapi dengar-dengar ini apanya konsen nanti kalau kalau beli bensinnya dari siapa Kiai? Pajaknya dari siapa? Satu. Yang kedua, kalau memang itu dikasih Alphard ya, ya pasti kan ditunjukkan dong. Ya ini BPKB-nya, ini STNK-nya, serah terimanya kan seperti nyela itu. dulu Bukan Bang hanya Skincare. perkataan. Emang ada ya Alphard warna hijau plat kuning? Dealernya nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya, lepas dari itu semuanya, yang jelas saya sepakat bahwa kepalsuan itu akan berbuah kepalsuan juga. Hanya palsu. Nah, itu saya sepakat karena itu menurut daripada perkataan ulama Imam Al-Ghazali, saya sepakat. Lepas dari faktanya ya, saya lepas dari itu. Saya lebih percaya dari dalil itu saja. Ya, karena kepalsuan itu, kata Imam Ghazali, akan berkelompokan dengan kepalsuan untuk menguatkan kepalsuannya. Kepalsuan identik identik menunjukkan data yang keliru dan akan mendapatkan masalah besar. Nah, kita mengambil dari kaulnya Imam Ghazali ini sudah fakta, saudaraku. Sampai saat ini pun sudah fakta. Mereka selalu menggunakan data yang keliru. Ya, keliru, palsu. Maka saya katakan pada hari ini, palsu itu apapun yang dilakukan adalah dengan kepalsuan. Ya, giginya palsu, penglihatannya palsu, perkataannya palsu, kajiannya palsu. Begitu loh, masa nggak cerdas? Boleh saya ikut narasi, Pak Yai, host? Silakan, silakan. Ya izin ya Bang Bani. Jadi begini, saya melihat barusan tadi VT itu ada Habib di panggung, ya kan, dalam acara apa, seminar atau apa, mengucapkan terima kasih katanya kepada Habib Alwi atau apa yang sudah mengadakan ini seminar biaya oleh beliau, dan beliau juga memberikan Alphard kepada Kori katanya. Itu ada PT-nya barusan tadi saya lihat ya. Nah, kalau saya sebagai Islam, sebagai Muslim, kalau itu benar adanya, itu adalah hal bagus dan positif. Ya baguslah secara ajaran Islam kan orang memberikan. Namun kalau itu hanya dagelan, berarti beliau-beliau yang mengatasnamakan Islam dan di panggung di depan jemaat ada suatu kebohongan, kira-kira dipertanyakan nggak mereka ini siapa? Padahal mereka mengatasnamakan Islam. Ini yang menjadi polemik. Pikir saya nggak usah bermain-main seperti itu kalau memang itu tidak terbukti. Masih banyak kok cara-cara yang baik daripada tepu-tepu. Kenapa ya Habib dan Mukibin ini sering banget tepu-tepu, memutar balik fakta? Apakah memang sudah ajarannya? Ini apa gitu? Sadarlah, sadar. Ayo lanjut. Oke, karena dulu pernah Kori berbicara di Komal. Ketika Anda diberikan Alphard, Kori, gimana? Saya jual, biar saya ngambil uangnya. Itu dikatakan sama Kori, saya masih ingat itu. Itu loh. Dan dengan kenyataannya, kehidupan Kori kita sudah tahu. Token aja minta sama teman-teman. Ya, susah loh. Ketika logika kita mau masukkan kepada Alphard, susah. Karena kita harus tahu keberadaan dan dengan mobil Alphard itu tadi. Pajaknya berapa, bensinnya berapa. Lo harus berpikir ke situ dong. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Itulah kepalsuan yang dibuat. Paham nggak sih? Nah, gitu. Haruslah berpikir dengan cerdas bahwa ketika orang itu berkelompokan dengan kepalsuan untuk menguatkan kepalsuannya. Maka dari itu
kita selalu berikan edukasi pada masyarakat untuk supaya bebaskan perbudakan dari Ba'alwi. Terima kasih Maryam. Dari segi manfaat, Betul. Pak Yai, ketika mereka benar misalkan memberikan alpat, emang setelah Qori diberikan alpat, kemudian nasab Ba'alwi ini jadi tersambung. Jadi rungkat, Bang Riki. Jadi Malah jadi Tidak rungkat ya. dong. Nah ini dia. Terus manfaatnya kalau benar Terima memberikan alpat, kasih Umi apa Hana. manfaatnya? Jadi kalau saya sih nggak. Urgensinya bukan itu, Bang Rizky. Urgensinya bukan itu. Urgensinya adalah bagaimana paling tidak Qori itu bisa menahan sedikit saja gempuran-gempuran dari pendukungnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Padahal sekali lagi saya sampaikan, Qori itu dalam bernarasi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya bacot-bacot saja dia yang sering disampaikan oleh rekan-rekan di komal-komal itu, didaur ulang, diperbaharui dan diutarakan, dibuat narasi baru. Sementara Baik. kalau Gus Rumel dan Gus Wafi itu berdasarkan pengetahuan karena mereka sangat mencintai pengetahuan. Kenapa alpatnya dikasih Qori? Baik. Kok tidak menghargai Sekarang orang kalau yang menurut berilmu Bang Bani, gitu loh. Ya kalau menurut Bang Bani sedikitnya bisa mampu Qori ini katakanlah melawan daripada Kiai Imaduddin. Nah sekarang saya hanya ingin membeberkan sebuah fakta. Jangankan melawan Kiai Imaduddin yang levelnya jauh dari Qori, melawan saya aja kelimpungan. Sudah begitu Qori itu jangan melawan orang lain dulu, lawan dulu buku dia yang sudah dia terbitkan. Akhirnya Qori PS Habib Qori itu dulu selesaikan, jangan dulu menyelesaikan yang lain. Begitu barangkali Bang Bani. Itu Bang Rizky paham. Itu Bang Rizky paham kan. Namun apresiasi dari yang namanya Habib-Habib itu tidak adil, tidak bijaksana, tidak tepat gitu loh. Sehingga ya kami sebagai santri-santri itu tua yang mengidolakan yang namanya ilmu pengetahuan, tidak saya itu mencintai Wafi, tidak menyayangi Rumel, tidak gitu loh. Cuman saya menyayangkan atas ketidakadilan ini gitu loh. Harusnya Habib itu, saya ulang lagi, harus memberikan apresiasi yang lebih ketika bicara tentang persentase. Masa Gus Wafi kita nggak tahu dikasih apa, Gus Rumel tidak tahu dikasih apa, Qori Al-Patbu walaupun second. Ya udah, kalau memang Bang Bani lebih setuju kepada Ustadz Wafi untuk menggambarkan bagaimana piawainya Wafi lebih hebat daripada Qori, Bang Bani ajak Wafi debat di komal-komal nasab seperti ini. Karena belum pernah Wafi ini turun ke kita-kita. Biar kita tahu, lihat sejauh mana keilmuan Wafi dibanding Qori. Kalau sampai saat ini nggak bisa dibandingkan, orang Wafi ini nggak pernah terjun ke kita-kita. Debat di kita-kita. Nggak pernah Wafi itu. Saya aja belum pernah melihat di komal-komal debat nasab di kita-kita itu ada Wafi, nggak pernah. Coba ajak Wafi biar debat dengan kita-kita mengenai nasab dan mengenai Ba'alwi. Jadi bukan nasab saja, Ba'alwi. Begitu barangkali Bang Bani, biar kita bisa menguji bagus Qori atau bagus Wafi. Begitu.